Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Proses yang kita memudahkan yang kami hormati dan Bupati Bapak Majen TNI Yusri Wiono yang mewakili dari TNI yang ada pada yang kami hormati dari Barreskrim Bapak Majen Polisi Yusri Wiono dan khusus Bapak Martin Belan, terima kasih kehadirannya. Dari Bais, Kolonel Infanteri Andes Barus, dan juga rekan kami dari IJKN, Bapak Swastiko Purnomo, serta rekan-rekan pimpinan Bea Cukai yang hadir pada hari ini, baik dari kantor pusat maupun dari KPU kita dan juga dari Tangerang yang bersama-sama melaporkan hasil penindakan yang akan kami sampaikan bersama dengan bapak-bapak penegak hukum yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, pada hari ini di kantor pusat Bea Cukai kami bersama dan Puspom TNI dari Barreskrim, dari Jampitsus, dari Bais, dan juga didukung dari IJKN akan melakukan pemusnahan barang milik negara ex pabean dan cukai serta barang hasil rampasan negara. Barang yang dimusnahkan pada hari ini adalah 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol. Kemudian ada 12.649.930 batang rokok, 184 batang cerutu, dan ada 4.787 buah hasil pengolahan tembakau lainnya, ekstrak dan esen tembakau, 74.450 gram molasses, dan 40.252 gram tembakau iris, dan dengan total nilai barang yang kami perkirakan mencapai 165 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil tindakan dilakukan oleh Bea Cukai baik di kantor pusat maupun juga di Kanwil Banten dan juga di KPU Soekarno-Hatta bersama dengan bapak-bapak dan ibu penegak hukum yang hadir pada hari ini. Tentunya kolaborasi sinergi selalu kami jalankan sama-sama untuk saling mendukung. Kadang-kadang kami juga mendukung Barreskrim, kadang kami juga mendukung Jampitsus, kami juga mendukung Bais dan juga dari Danpom TNI dalam melakukan penindakan. Pemusnahan pada hari ini selain dilakukan di kantor pusat juga di Cikarang dan nanti ada mungkin rencananya di PT Solusi Bank Indonesia di Bogor. Kita akan melepas kontainer yang kemudian barang tersebut naik. Pemusnahan itu akan dilakukan pemusnahan di Bogor. Di kantor Bea Cukai kita akan musnahkan 60.000 botol MMA. Kemudian kita akan melepas juga tadi barang ke pemusnahan di Bogor, dan satu lagi akan juga dilakukan pemusnahan yang sama di titik-titik Cikarang. Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan, di tahun sebelumnya kami melakukan penindakan rinciannya dari kegiatan pemusnahan ini adalah 11.000 lebih 11 juta lebih batang hasil tembakau ekspor, dan ini dilakukan di gudang di Cikupa Tangerang dan di daerah sekitar Cengkareng yang mencapai tadi 11.000 juta lebih batang hasil tembakau. Dan kami menetapkan dari kegiatan penindakan ini sesuai dengan ketentuan undang kepabeanan, menetapkan satu tersangka yang sudah diproses hukum di Jampitsus sesuai dengan ketentuan perundangan. Nilai yang kita tindak di Cikupa Tangerang itu mencapai 11 miliar lebih dari 11 juta batang hasil tembakau yang kami sampaikan. Kemudian pada tahun sebelumnya juga kita melakukan penindakan 1 juta batang hasil tembakau di daerah Cikampek, Bekasi, menindak mobil yang membawa hasil tembakau ilegal yang tadi kami sampaikan, dan nilainya mencapai 1 miliar lebih dari penindakan
yang dilakukan di kawasan Cikampek, Bekasi. Kemudian kita juga melakukan penindakan di pesisir timur Sumatera untuk 133.000 lebih botol MMA impor tanpa kita cukai yang kemudian dibawa lewat darat melalui kawasan Lampung, Palembang, dan kemudian sampai dengan Merak. Ini kemudian juga sudah kami lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kami sudah tetapkan PDN-nya untuk kemudian ini sudah dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangan. Nilainya mencapai 35 miliar lebih dan potensi kerugian negara kalau dari penindakan LMIA ini mencapai 67 miliar sesuai dengan ketentuan cukai dan barang masuk, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian kami tambahkan juga di kawasan Tangerang pada tahun lalu kami melakukan penindakan 14.805 botol MMA ekspor. Dan ini kemudian sudah kami proses penindakannya dengan nilai mencapai 5 miliar lebih dari nilai barang penindakan ini, dan kemudian menetapkan ada 2 TSK yang telah ditetapkan sesuai dengan perundangan untuk kemudian ditindak secara hukum. Kemudian kami sampaikan juga ada dilakukan penindakan di Kanwil BC Banten sebanyak 9.363 botol MMA yang beratnya mencapai 5.700 liter MMA, dan ini dilakukan penindakannya dengan nilai mencapai 288 juta, tapi potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan oleh tidak memiliki kewajiban kepabeanan dan juga pajaknya mencapai 398 juta lebih. Di sini Bapak sekalian kami sampaikan, teman-teman sekalian, kami memusnahkan ini juga dilakukan penindakan di Pelabuhan Merak sebanyak 238 botol MMA yang juga mencapai 124 juta yang juga kemudian kami proses sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang terakhir Bapak sekalian, yang sangat konsisten juga dilakukan penindakan adalah di KPU BC Suta. Kami dalam periode setahun kebelakang sampai dengan saat ini, dari bawaan penumpang dan awas sarana pengangkut, kami telah melakukan penindakan sebanyak 4.000 lebih botol MMA. Kemudian hasil tembakau rokok mencapai 509.000 batang. Kemudian HPTL, KP 4.000 lebih. Kemudian tembakau molasesnya mencapai 74.000 gram. Dan kemudian tembakau iris mencapai 40.000 gram dan juga cerutu yang jumlahnya penindakan mencapai 300 lebih penindakan di KPU Suta. Nilai barang penindakan ini tentunya bisa mencapai 2,4 miliar lebih, di luar daripada potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari hasil penindakan ini. Di sini rekan-rekan media kami sampaikan, pada hari ini kami fokus untuk menyampaikan hasil penindakan MMA dan juga rokok hasil tembakau, baik itu yang ada di dalam negeri maupun juga yang dilakukan dari impor. Tapi kita bersama dengan rekan-rekan APH lainnya melakukan penegakan bukan hanya fokus kedua prioritas tadi yang mungkin tidak kami sampaikan lengkap pada hari ini. Kita juga konsisten melakukan penindakan barang-barang ilegal lainnya, baik itu barang ekonomi, narkotika, dan barang-barang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang masuk ke Indonesia, yang nanti mungkin kami akan sampaikan terpisah pada kesempatan lainnya. Tentunya tujuan dari penindakan ini, satu, kita melaksanakan ketentuan perundangan, tugas kita bersama APH untuk melakukan pengawasan dan kegiatan barang-barang ilegal, dan kemudian ini kita lakukan konsisten, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, rekan-rekan sekalian, baik itu di pelabuhan, di bandara, pesisir timur Sumatera,
sampai dengan perbatasan dengan wilayah apakah Malaysia, apakah dengan PNG atau dengan Timor Leste. Ini tentunya langkah-langkah konsisten yang kita lakukan dengan segala jenis komoditi yang ilegal yang akan dimasukkan ke Indonesia. Dan tentunya manfaat lebih selain kita menegakkan law enforcement, kita juga mendukung dan melindungi ekonomi Indonesia dari pemasukan barang-barang ilegal yang bisa mengganggu ekonomi kita dan perdagangan kita dari barang-barang legal yang memang harusnya kita dukung untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu dari kami, lengkapnya kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang disampaikan. Kondisi Bapak saat ini Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang beserta tamu undangan. Bersama-sama kita pada hari ini melakukan pemusnahan serentak di kantor pusat Bea Cukai dan juga di bisa menjaga ekonomi kita. Terima kasih untuk kontribusi dan juga kehadirannya pada pagi ini. Terima kasih Bapak atas sambutan hangat dan juga sapaan hangat yang disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dirjen Bea Cukai Bapak Suwardi, yang saya hormati Kabais atau yang mewakili, yang saya hormati Kabar Reskrim, yang Direktur Bea Cukai Texas, yang saya hormati dari Kapitulus, dan yang saya hormati dari Dijen Kekayaan Negara, yang saya hormati dan saya banggakan para PCD di Direktorat Bea Cukai, kemudian kepala kantor di Cikarang, serta rekan-rekan undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya kita dapat menghadiri acara pemusnahan barang milik negara ekspatriat dan cukai dan barang rampasan negara dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai yang berhasil menyita barang-barang legal terkait pelanggaran pabean dan cukai. Kegiatan pemusnahan hari ini adalah merupakan wujud nyata dari keseriusan dan ketegasan dalam kegiatan penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan seluruh jajaran Bea dan Cukai sehingga berbagai macam barang-barang ilegal seperti rokok dan macam-macam minuman disita untuk dimusnahkan. Dirjen Bea Cukai, Kabais TNI, Jampitsus dan Kabar Reskrim staf organ yang berbahagia, pemusnahan barang rampasan negara merupakan upaya Bea dan Cukai dalam melindungi masyarakat Indonesia dari barang-barang ilegal yang berbahaya. Selain itu juga sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintah terhadap pengelolaan BNN yang berasal dari penindakan barang rampasan negara dan aset lainnya. Selain itu, kegiatan pemusnahan ini juga dimaksudkan memberikan pelajaran pada masyarakat guna mencegah terjadi penyelundupan dan tindakan ilegal lainnya terkait pabean dan juga yang berpotensi merugikan negara. Tindakan penyelundupan yang terjadi dan pelanggaran terhadap pabean selalu muncul dengan memanfaatkan kelemahan petugas dan kondisi lapangan serta jalur-jalur tikus meliputi wilayah laut dan perbatasan Pulau Sumatera dan Kalimantan yang melibatkan masyarakat dan oknum-oknum tertentu, sehingga sudah sewajarnya kita semua mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta jajarannya dalam upaya mencegah dan menindak terhadap setiap pelanggaran yang terjadi melalui sinergi dan kolaborasi, apalagi Dijen Bea Cukai dan Puspom TNI sudah terikat dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Ya, kami akan terus berkomitmen mengawal dan bersama-sama dalam penegakan hukum, karena
Dirjen Bea dan Cukai serta jajaran memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian bangsa, khususnya meningkatkan penerimaan negara. Para undangan yang saya hormati dan para peserta yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Bea dan Cukai serta seluruh jajarannya. Semoga kegiatan ini menjadi salah satu upaya pencegahan dan pembelajaran bagi semua pihak yang ingin melakukan pelanggaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali, dan sinergitas dalam penegakan hukum harus tetap dikobarkan untuk menekan dan meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.